Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 1477. Hadis ini bisa kita baca dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid yang keempat, halaman 547. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Rasulullah, "Innallaha kariha lakum thalatha. Qila wa qal wa ida'atal mal wa kathratas su'al." Sungguh Allah itu benci kepada 3 kelompok manusia. Pertama, orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua, orang-orang yang menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga, orang-orang yang terlalu banyak bertanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika beliau ingin mengungkapkan sesuatu untuk menunjukkan ketidaksukaan Allah kepada sesuatu, Rasul lebih cenderung memilih diksi yang lebih lembut. Misalnya, innallaha la yuhibbu, sungguh Allah tidak suka, dan segala macamnya itu. Namun untuk 3 kelompok ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilihkan diksi yang sangat keras, yang sangat tegas, bahkan menggunakan harfut taukid di sana. Inna, sungguh Allah sangat-sangat benci kepada 3 golongan. Pertama, qila wa qal, orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu? Karena akibat dari pembiaran, akibat dari penyebaran berita-berita yang tidak benar itu sangat-sangat besar. Orang bisa bertengkar, orang bisa bertikai, orang bisa berpecah belah dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dan segala macamnya. Karena apa? Karena banyaknya masuk berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Sehingga di sana muncullah fitnah, muncul adu domba, muncul gunjing, muncul ghibah, dan segala macamnya. Maka oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Kepolisian Republik Indonesia, saring sebelum syar itu sudah tepat. Jadi sebelum kita menyebarkan berita-berita sekarang dengan mudahnya informasi kita dapatkan lalu kita bagikan kepada orang lain, itu bukan berarti kita bisa membagikan sesuatu itu, menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita saja, yang kadang-kadang apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan, apa yang kita berikan kepada orang lain itu mengandung fitnah dan segala macamnya. Sehingga karena kita tidak ada filter, karena kita tidak menyaring berita yang masuk ke dalam handphone kita misalnya, lalu kita dengan mudahnya pula membagikan kepada orang-orang yang ingin kita bagikan, sehingga berita-berita yang kadang-kadang mengandung unsur provokasi dan segala macamnya justru akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Makanya untuk kelompok ini Allah Subhanahu wa taala sangat membenci itu. Maka oleh karena itu, ketika kita menggunakan sumber-sumber berita dan kita ingin membagikan berita-berita itu kepada orang lain, maka hendaklah kita teliti terlebih dahulu dan kita arifi untuk menerima dan membagikan berita itu kepada orang lain. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah membenci idha'atal mal, orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Contoh sederhana,
Kita pergi ke tempat-tempat pesta misalnya. Lalu si tuan rumah menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman. Semua bentuk makanan itu masuk ke dalam piring kita. Semua apapun menu makanan yang sudah disiapkan oleh tuan rumah masuk ke dalam piring kita. Nasi, sambal, ayam bakar, ikan bakar dan segala macamnya itu, rendang dan segala macamnya itu masuk ke dalam piring kita. Minuman juga seperti itu. Ada cendol juga masuk, ada sate juga masuk, semuanya masuk. Dan herannya tidak semuanya dihabiskan. Ini masalahnya. Ketika semuanya itu tidak dihabiskan, lalu sisanya itu akan kemana? Bapak ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita banyak yang sangat kekurangan. Saudara-saudara kita yang di Palestina sana, mereka harus menyaring air itu supaya bisa mereka minum. Karena apa? Karena sumber minumannya itu sudah diracun. Saudara-saudara kita yang di Aleppo harus berbagi roti, 1 roti untuk 8 orang. Saudara-saudara kita yang di Rohingya, saudara-saudara kita yang di Papua, saudara-saudara kita yang di Syria, saudara-saudara kita yang banyak lagi, bahkan tetangga-tetangga kita juga sangat membutuhkan. Dan mereka itu butuh uluran tangan kita. Kita bahkan kadang-kadang dengan seenaknya membuang-buang makanan. Itu atal mal. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kathratas su'al, orang-orang yang terlalu banyak bertanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tanya sesuatu yang sekiranya sesuatu itu akan memberatkan kamu. Kalau sesuatu itu akan memberatkan kamu, jangan tanyakan. Nah, kalau akan memberatkan diri saja kita tidak boleh terlalu banyak bertanya, apalagi kalau pertanyaan itu memberatkan orang lain yang kadang-kadang menguji-nguji orang lain. Kita tahu jawabannya lalu kita tanya hanya untuk menguji, untuk menjatuhkan seseorang. Ini sungguh Allah membenci kelompok-kelompok seperti ini. Bapak ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bermohon dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1477 ini. Allah benci orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Allah benci orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta, yang menyia-nyiakan harta, dan Allah membenci orang-orang yang terlalu banyak bertanya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.